Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hairul Fatah MKOM. Tentunya kita masih akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Dasar Pemrograman dengan Bahasa Pemrograman Python. Pada pertemuan kali ini kita akan sudah memasuki pertemuan yang kelima, di mana kita akan membahas tentang percabangan. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk mempelajari salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Dasar Pemrograman Python. Meskipun agak sedikit memusingkan, membingungkan, tapi kita harus tetap jalani, hadapi semua dengan senyuman, dan tentunya santai saja, karena semua permasalahan pasti bisa diselesaikan di saat kita tenang dan kita hadapi dengan ketenangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Sini saya pertama kali akan share screen tentang materinya. Sebentar. Oke, nah di sini. Apakah sudah muncul share screen dari saya? Saya harap sudah muncul ya materinya. Oke, di sini ini adalah materi yang saya buat sendiri, di mana bahan ajarnya adalah dasar pemrograman, dan bahasa yang digunakan adalah Python. Nama saya adalah Hairul Fatah MKOM, di mana program studinya adalah Sistem Informasi D3, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, next. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, tentang deskripsi singkat, manfaat, dan relevan. Bahan ajar dasar pemrograman ini merupakan sarana untuk membantu mahasiswa mempelajari materi tentang dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, yang meliputi percabangan, penjelasan awal seleksi kondisi if, dan seleksi kondisi if else, elif else. Seperti apa kondisi if, kemudian seleksi kondisi if else dan if elif else, tentunya saksikan setelah ini kita akan bahas lebih lanjut tentang semua itu. Diharapkan dengan bahan ajar ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep seleksi kondisi if dan menyelesaikan studi kasus program yang mengandung unsur seleksi kondisi if pada bahasa pemrograman Python. Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah di sini melalui bahan ajar ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan memecahkan studi kasus dalam penggunaan seleksi kondisi menggunakan if else dan elif else. Urutan bahasan dan kaitan materi. Materi tentang percabangan disampaikan dengan cakupan dan urutan sebagai berikut. Next. Penjelasan awal seleksi kondisi. Kemudian yang kedua, seleksi kondisi if. Yang ketiga, seleksi kondisi if else. Dan yang keempat, seleksi kondisi if, elif, dan else. Petunjuk belajar untuk dapat memahami materi tentang percabangan dan baik. Ikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, saya harapkan cermatilah dengan sesama materi yang disajikan kali ini dalam bahan ajar ini. Dan yang kedua, praktikan materi yang telah dipelajari pada aplikasi Python, karena tentunya kita adalah pelajaran praktik, maka sudah selayaknya apa yang dipelajari tidak hanya sebatas dibaca dan dipelajari secara teori, namun juga langsung dipraktikkan, supaya lebih mudah juga dipahami dan dicerna materinya. Dan yang ketiga, lakukanlah diskusi bersama teman sejawat dalam menyelesaikan masalah yang disajikan. Jika saat di kasus teman-teman mengalami masalah atau ada sedikit kesulitan, ada debug, ada error, silakan jangan tanggung-tanggung untuk berdiskusi dengan sesama teman, untuk sharing ilmu, ataupun bisa langsung koordinasi atau konsultasi dengan saya. Oke, yang kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu tentang percabangan. Percabangan di sini ada penjelasannya, teman-teman bisa baca, namun saya juga akan bacakan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, ataupun lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Mungkin teman-teman sudah pelajari juga pada pelajaran lainnya ya, khususnya pada aplikasi basis data ataupun tipe data, ada yang disebut tipe data boolean, di mana tipe data boolean ini hanya terdiri pada 2, yaitu true dan false, benar atau salah. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut yang akan dieksekusi.
Bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang akan dieksekusi. Jadi apabila pernyataannya true atau benar, maka statement atau pernyataan yang ada pada blok true yang akan dieksekusi. Tapi jika pernyataannya salah, maka yang akan dieksekusi adalah statement yang ada pada blok else. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada apa langsung praktek ya supaya lebih dipahami. Kadang kalau hanya mendengar secara teori pasti akan sedikit masih bingung. Tapi kalau nanti setelah praktek, insya Allah akan lebih mudah dipahami. Pada Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu ada if, dan if else, dan yang ketiga ada if, else. Deskripsinya yang pertama if, yaitu pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Yang kedua if else, bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi, bila salah maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Dan yang ketiga if else, disebut juga if bercabang atau nested if. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if elif atau if else. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan if. Pernyataan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Sintaksnya adalah sebagai berikut. If tes kondisi, maka blok pernyataan if. Kemudian jika digambarkan dalam flowchart, bentuknya seperti ini, digambarkan dengan percabangan ini, digambarkan dengan simbol decision yang bentuknya adalah belah ketupat. Kondisi, jika true, maka masuk ke statement. Dan jika kondisinya false, maka masuk juga ke statement. Seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Dan tentu di sini saya sudah screenshot. Nanti teman-teman bisa coba langsung aplikasikan dan ketik coding ini pada aplikasi Visual Studio Code yang sudah teman-teman install sebelumnya di laptop teman-teman. Pada contoh di atas, awalnya angka berisi 6. Pada saat if yang pertama dieksekusi, maka kondisinya adalah apakah 6 lebih dari 0. Karena hasilnya true, maka statement di grup ini dieksekusi dan menampilkan pesan 6 adalah bilangan positif. Untuk if yang kedua, hasil pengujian kondisinya menjadi apakah 2 lebih dari 4, hasilnya adalah false. Oleh karena itu, pernyataan di dalam grupnya tidak dijalankan. Oke, supaya lebih mempermudah dalam pemahaman teman-teman, saya akan langsung praktekkan saja ya. Dimana di sini saya sudah mengetikkan sebelumnya, sehingga kita bisa langsung menjelaskan ya. Di sini saya sudah membuat sebuah coding contoh if. Bilangan positif dan tampilkan pesan. Di sini saya memberikan sebuah komentar sehingga coding ini tidak akan dieksekusi oleh Python ataupun Visual Studio Code, tapi hanya sebatas komentar untuk mempermudah kita dalam pengodingan supaya kita tahu coding yang kita tulis di bawah ini adalah tentang apa. Oke, di sini ada perintah print, kemudian di dalamnya ada \n. Ini adalah sebuah perintah untuk membuat alinea baru atau enter ya. Dan di sini kita membuat sebuah variabel. Variabelnya namanya adalah angka dan kita di sini berikan sebuah nilai, angka itu isinya adalah 6. Kemudian kita membuat sebuah percabangan atau kondisi. If angka lebih dari 0, jangan lupa diakhiri dengan titik 2 karena ini sebagai penutup dari coding seleksi yang kita buat ini. Jadi perhatikan formatnya. If kemudian variabel yang telah kita buat di atas, if angka lebih dari 0, maka di sini apa statement yang akan kita berikan jika kondisi ini terpenuhi, jika si angka ini memenuhi kondisi lebih dari 0. Maka di sini saya membuat sebuah perintah print untuk mencetak kalimat print angka, kita panggil lagi variabel angka, kemudian kita tambahkan sebuah kalimat adalah bilangan positif. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jika angka lebih dari 0, maka tampilkan atau cetak angka adalah bilangan positif. Oke, seperti apa hasilnya? Kita langsung running saja, jalankan di pojok kanan atas. Maka di sini, maaf sebelumnya.
Nah, di sini akan muncul kalimat seperti ini. 6 adalah bilangan positif. Dari mana 6? 6 adalah angka yang kita inputkan di atas ini. 6 adalah bilangan positif. Dari mana kalimat ini bisa muncul? Karena ini adalah hasil atau statement yang kita berikan di saat program mengeksekusi sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Karena di sini kita memberikan sebuah kondisi if angka lebih dari 0, maka print tampilkan angka, yaitu angkanya adalah 6. Kemudian ada kalimat adalah bilangan positif, seperti itu. Nah, di sini di bawah saya pun telah membuat yang kedua, contoh kondisi yang kedua. Saya di sini membuat sebuah variabel angka sama dengan 2, isinya adalah 2, kalau yang atas adalah 6, tapi yang bawah saya berikan angka 2. Kemudian, if angka lebih dari 4, maka cetak angka adalah bilangan positif. Nah, namun di sini saat dijalankan tidak tampil perintah yang kedua. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Karena angka 2 ini tidak lebih besar dari 4. Karena kondisinya tidak memenuhi, sehingga perintah yang di bawah pun yang ini tidak akan dieksekusi. Tapi sekarang kita coba angka 2 ini kita ganti menjadi angka 7 misalkan. Atau angka 8. Berarti angkanya adalah 8. Kemudian jika 8 lebih dari 4, maka print atau cetak 8 adalah bilangan positif. Oke, kita lihat apakah akan berfungsi. Nah, di sini klik 2 kali ya. Nah, di sini kita fokus ada 2. Di sini akan muncul hasilnya 2 kali. Yang pertama ada 6 adalah bilangan positif, dan yang kedua 8 adalah bilangan positif. Kalau tadi tidak muncul karena seleksi kondisinya tidak terpenuhi, kalau sekarang karena kondisinya terpenuhi, maka perintah yang di bawah atau statement yang di bawah akan dieksekusi karena memenuhi syarat atau memenuhi kondisi yang di atas. Itu penjelasan dari if else. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke yang kedua, ada tentang pernyataan if else. Pernyataan if else ini menguji 2 kondisi. Kondisi pertama jika benar, dan kondisi kedua jika salah. Sintaknya adalah sebagai berikut. Nah, perbedaan dengan pernyataan if yang di atas, kalau pernyataan if, jika kondisinya benar, maka perintah atau statement akan dieksekusi. Tapi kalau perintah atau pernyataannya salah, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Atau istilahnya program hanya menganggap perintah tersebut tidak memenuhi, maka tidak ada yang harus ditampilkan. Nah, dalam yang kedua, pernyataan if else ini ada 2 kondisi. Jadi ada kondisi jika memenuhi kondisi, dan yang kedua ada statement jika tidak memenuhi kondisi yang awal tadi. Oke, jika digambarkan dengan flowchart, maka bentuknya seperti ini. Kondisi jika true maka akan masuk ke statement yang ke-1, dan jika kondisinya false maka akan masuk ke statement yang kedua. Jadi di sini kita membuat 2 statement. Kalau tadi di if itu hanya membuat 1 statement, kalau ini di if else kita harus membuat 2 statement. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah contoh juga. Saya perbesar sedikit supaya lebih terlihat. Oke. Sini teman-teman nanti bisa ketik juga dan langsung praktikkan setelah menyimak video ini, atau bisa sambil menyimak video ini bisa sambil dipraktikkan, sambil di pause dulu misalkan untuk mengetik, silahkan. Atau mau lihat dari modul atau bahan ajar yang sudah saya share juga silahkan. Oke. Pada contoh di atas, angka diberi nilai 7. Kemudian pada pengujian if, kondisinya adalah apakah angka lebih dari sama dengan 0, hasilnya adalah benar karena angka 7 lebih dari 0. Maka hasil yang ditampilkan adalah bilangan positif atau 0. Seandainya kita ganti angka menjadi min 2, maka hasil pengujian if-nya akan salah atau false. Dan statement else yang akan dijalankan, yaitu menampilkan pesan bilangan negatif. Nah, di sini bisa dilihat contoh di atas. Di coding saya membuat sebuah variabel yang baru, yaitu angka sama dengan 7. Kemudian if angka lebih dari sama dengan 0, maka tampilkan kalimat bilangan positif atau 0. Kenapa di sini saya membuat kalimatnya bilangan positif atau 0? Ada atau 0, tidak hanya bilangan positif saja. Karena kondisi yang saya berikan kan lebih dari sama dengan 0.
Jadi di saat angka 0 itu masuk, dijadikan kondisi, maka akan bisa tetap tereksekusi. Else, selain itu, jika tidak memenuhi kondisi yang di atas, maka tampilkan bilangan negatif. Oke, kita coba langsung. Supaya lebih paham, kita langsung praktekkan. Sebelumnya, di sini coding yang di atas kita nonaktifkan terlebih dahulu, sehingga tidak dieksekusi oleh program ya. Kemudian di sini kita buka untuk yang contoh if else. Di sini saya sudah membuat contoh if else seperti yang ada di dalam modul. Sebentar. Oke, teman-teman kita fokus pada yang ini dulu ya. Satu, yang atas, yang bawah, if else kita bawakan dulu. Oke, ini adalah coding yang sudah saya ketik. Sama seperti yang ada di dalam modul atau bahan ajar, nanti teman-teman bisa coba ya, tinggal diketik. Oke, kita jalankan. Seperti apa hasilnya? Maka di sini akan muncul bilangan positif atau 0. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Karena di sini kondisinya adalah if angka lebih dari sama dengan 0. Di sini angka yang saya masukkan adalah angka 7, sehingga memenuhi kondisi atau syarat yang saya tentukan, yaitu lebih dari sama dengan 0. Maka yang ditampilkan adalah bilangan positif atau 0. Sekarang kita coba jika angka yang diinputkannya adalah minus 2. Oke, kita coba minus 2. Nah, maka yang munculnya adalah bilangan negatif. Kenapa bisa muncul bilangan negatif? Karena ini adalah statement dari kondisi else. Jadi secara simpelnya, jika memenuhi kondisi ini, maka yang ditampilkan adalah kalimat ini. Tapi jika tidak memenuhi, maka tampilkannya adalah bilangan yang else, yang bawah. Seperti itu ya. Sangat simpel kalau menurut saya, masih sangat mudah ya. Jadi teman-teman hanya cukup membuat sebuah komentar untuk statement kedua atau untuk kondisi yang kedua. Jika tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kondisi ini, maka tampilkan kalimat atau statement apa gitu. Seperti itu contohnya. Oke, sekarang untuk supaya lebih coba sana kalau misalkan angkanya 25. Angka 25, apakah angka 25 lebih dari sama dengan 0? Iya, maka yang ditampilkan adalah bilangan positif atau 0. Sekarang kita coba angkanya 0. Nah, 0. 0, apakah 0 lebih besar sama dengan 0? Benar, karena di sini saya ada memberikan sama dengan ya, sehingga 0 lebih besar sama dengan dari 0, sehingga memenuhi kondisi. Tapi kalau saya tidak memberikan sama dengan, kalau hanya lebih besar saja, maka apakah 0 lebih besar dari 0, maka bilangannya adalah negatif, karena tidak memenuhi kondisi. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Insya Allah mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah tentang pernyataan if, elif, else. Pernyataan if, elif, else digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka statement di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah statement else. Sintaknya adalah sebagai berikut. Oke, jadi secara mudahnya, itu istilahnya bertahap. Kalau yang pertama if itu cuma satu kondisi. Jika salah atau kondisinya tidak terpenuhi, maka program tidak akan mengeksekusi apa-apa. Yang kedua, ada dua kondisi. Jika kondisi if-nya terpenuhi, maka statement yang pertama akan dieksekusi. Else atau jika tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah statement yang kedua. Nah, pada yang ketiga ini, if, elif, else, itu ada tiga kondisi. Jadi yang pertama ada kondisi satu, if yang satu, jika terpenuhi maka dieksekusi statement yang pertama. Jika tidak terpenuhi maka akan mencoba mengeksekusi kondisi yang kedua. Jika dipenuhi maka akan mengeksekusi statement yang kedua. Namun jika dari dua kondisi ini tidak dipenuhi maka akan otomatis mengeksekusi statement yang ketiga, yaitu yang else. Jika ditampilkan dalam bentuk flowchart bisa dilihat seperti ini. Kondisi yang ke-1, jika true maka akan mengeksekusi statement 1, jika false maka akan masuk ke kondisi yang kedua, jika true maka akan
mengeksekusi statement yang kedua, dan jika false akan masuk ke statement yang ketiga otomatis ya. Else itu otomatis ibaratnya apa ya? Kalau di statement atau di kondisi satu tidak masuk, masuk ke di kondisi dua tidak masuk, maka otomatis masuk ke statement yang ketiga. Itu adalah else. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Print, kemudian angka sama dengan 6. If angka lebih dari 0, maka tampilkan bilangan positif. Elif ini sebenarnya singkatan dari else if. Elif angka sama dengan 0, maka tampilkan kalimat 0. Else selain itu maka tampilkan kalimat bilangan negatif. Pada contoh di atas, angka diberi nilai 6. Pada pengujian if, kondisinya adalah apakah bilangan atau angka lebih dari 0, hasilnya benar karena 6 adalah lebih besar dari 0. Maka yang ditampilkan adalah pesan bilangan positif. Bila nilai bilangan kita ganti menjadi 0, maka yang akan bernilai benar adalah pernyataan elif. Bila kita mengganti bilangan menjadi minus, maka kondisi if dan elif salah dan yang dijalankan adalah statement else. Kita coba langsung. Oke, sebelumnya seperti biasa yang ini kita nonaktifkan dulu supaya tidak dieksekusi oleh program. Dan sini saya sudah membuat sebuah contoh if, elif, else. Oke, teman-teman bisa fokus ke sini. Di sini saya membuat sebuah variabel angka, jadi ini masih kopas dari yang sebelumnya, dari yang atas, karena ini ibaratnya masih terus bertahap. Kalau yang atas hanya if saja, yang kedua ada if else, dan di sini yang ketiga kita ada if, elif, else, di mana di sini ada 3 statement. Statement yang pertama adalah tampilkan bilangan positif, statement yang kedua tampilkan kalimat 0, dan yang ketiga tampilkan kalimat bilangan negatif. Nah, di sini kondisinya, jika angka lebih dari 0, maka tampilkan bilangan positif. Namun, jika tidak memenuhi ini, maka apakah angka sama dengan 0? Jika iya, maka tampilkan atau print kalimat 0. Jika tidak, maka tampilkan bilangan negatif. Kita coba. Di sini angkanya yang pertama untuk uji coba adalah angka 6. Kita running. Nah, di sini yang muncul adalah bilangan positif. Kenapa yang muncul adalah bilangan positif? Karena di sini angkanya adalah 6, dan 6 adalah memenuhi syarat atau kondisi yang pertama, yaitu angka lebih dari 0. Maka yang dieksekusi adalah bilangan positif. Sekarang kita coba misalkan minus 5. Nah, sebelum dieksekusi, sebelum di running, kita coba dulu logika kita. Minus 5. Kita masuk ke kondisi yang pertama. Apakah angka atau minus 5 ini lebih besar dari 0? Tidak ya. Maka ini tidak akan dieksekusi. Masuk ke elif. Apakah angka atau minus 5 sama dengan 0? Tidak. Maka tidak akan dieksekusi. Nah, karena dua kondisi ini tidak memenuhi syarat, maka otomatis akan mengeksekusi pada statement yang ketiga, yaitu yang ada di else, itu bilangan negatif. Tentunya yang harusnya adalah munculnya bilangan negatif. Nah, betul, sesuai dengan logika kita. Nah, terkadang dalam membuat program, saat kita running tidak ada error, tidak ada debug, tapi saat hasilnya itu tidak sesuai dengan logika kita. Itu yang disebut dengan logika error atau ya. Jadi kesalahan dalam logika. Padahal sukses saat running, programnya jalan, tidak ada error, tidak ada debug, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu logika error. Jadi pastikan teman-teman sesuai hasilnya sukses, tidak ada error, tidak ada debug, dan juga hasilnya sesuai dengan logika, tidak ada logical error ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba misalkan angkanya 0. Nah, di sini kita untuk menguji pada kondisi yang ini, yang elif. Di saat angka sama dengan 0, maka tampilannya, printnya adalah kalimat 0. Kita coba running. Nah, di sini muncul kalimat 0, karena di sini angka memenuhi kondisi yang elif. Angka sama dengan 0. Sama dengan 2, ini adalah fungsinya untuk membandingkan. Apakah angka ini benar atau sebanding dengan 0? Jika iya, maka tampilkan 0.
Beda halnya dengan sama dengan satu. Kalau sama dengan satu itu untuk memberikan nilai. Memberikan nilai pada variabel yang kita buat. Contohnya di sini membuat variabel angka, kita berikan nilai 0. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah ya, mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah studi kasus. Contoh program pemilihan jurusan atau program studi. Di mana di sini ada pendaftaran mahasiswa baru, kemudian kita membuat sebuah variabel NIS, kemudian NIS ini berupa inputan, masukkan NIS, kemudian membuat variabel yang kedua nama di input juga, kemudian kode di input, masukkan kode jurusan. Nah, di sini percabangannya ada di sini. Jadi di kode jurusan itu di sini hanya contoh saja ada SI dan atau SIA. Nah, di sini kita masih membuat sebuah kondisi, membuat sebuah if. Jika kode yang diinputkan adalah SI, maka nanti muncul otomatis prodinya adalah sistem informasi dan harga. Misalkan harga semesternya adalah 2.400.000. Ini contoh saja ya. Elif, jika kode yang diinputkan adalah SIA, maka prodinya adalah sistem informasi akuntansi dan harganya adalah 2 juta. Misalkan seperti itu. Else, selain itu, jika selain SI dan SIA yang diinput, maka prodinya nanti munculnya adalah kode yang Anda masukkan salah dan harganya adalah 0. Dan di sini kita perintah untuk membuat tampilannya ya. Di sini NIS-nya nanti kita panggil secara otomatis akan muncul untuk tampilan outputnya muncul secara otomatis semua. Nanti outputnya bisa dilihat oleh teman-teman. Output yang diinginkan adalah seperti ini. Di sini untuk contoh studi kasus saya sudah membuat juga. Di sini saya membuat nah ini ada di latihan pertemuan 2 ya, saya membuat namanya. Nah, ini sama persis seperti yang ada di dalam modul atau bahan ajar. Di sini saya sudah membuat programnya. Nanti teman-teman bisa coba diketik. Sini saya supaya dalam penjelasan teman-teman tidak hanya melihat berupa tekstual saja, tapi juga langsung dengan prakteknya ya, supaya lebih benar-benar paham. Oke, di sini kita langsung running. Nah, nanti yang diinginkan oleh saya, tampilan outputnya seperti ini. Muncul yang pertama ada judul pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian di sini kita masukkan NIS, nomor induk siswa. Contoh saja, misalkan 2021-08186. Begitu di enter, ada inputan lagi, masukkan nama, contoh Hairul Fatah. Enter, masukkan kode jurusan. Nah, di sini adalah poin untuk percabangannya ya. Nah, di sini saya contoh misalkan menginputkan SI. Di sini kita gunakan huruf kapital saja. Enter. Setelah di enter jurusan, maka otomatis muncul output atau tampilan keluar. Bukti pendaftaran mahasiswa baru. NIS Anda adalah 2021-08186. Ini diambil dari sini yang sudah diinputkan dan di output otomatis muncul. Nama Anda adalah Hairul Fatah. Kemudian kode jurusan yang Anda pilih adalah SI. Maka nama prodi yang Anda pilih adalah sistem informasi. Karena SI ini adalah singkatan dari sistem informasi. Biaya yang harus Anda bayar adalah Rp2.400.000. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita coba untuk inputan yang kedua. Kita coba masukkan lagi NIS 2021-08186, nama Hairul. Nah, di sini kita coba untuk SIA. Enter. Maka di sini NIS Anda, nama Hairul, kode jurusan SIA, maka nama prodinya adalah Sistem Informasi Akuntansi dan biaya yang harus dibayar adalah 2 juta. Seperti itu. Kita coba untuk kondisi yang ketiga, yang else-nya jika kita menginputkan kodenya salah nih. Oke, kita coba NIS 2021-08186, namanya Hairul lagi. Di sini kita coba misalkan untuk mau apa ya? Kita coba misalkan untuk manajemen. Misalkan manajemen. Misalkan diketik seperti ini ya, manajemen. Begitu kita enter, maka di sini NIS Anda muncul, nama Anda muncul, otomatis nama kode jurusan yang dipilih adalah manajemen, namun pada saat nama prodi yang dipilih, di sini akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Ini dieksekusi karena pada if yang pertama tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, pada yang kedua tidak memenuhi syarat, maka otomatis yang dieksekusi adalah kondisi yang ketiga, yaitu menampilkan kalimat kode yang Anda masukkan salah.
dan harganya adalah 0. Seperti itu ya. Itu adalah contoh studi kasus penerapan percabangan if, elif, dan else pada pemilihan prodi atau jurusan. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan bisa dicoba oleh teman-teman mulai dari pernyataan if, kemudian if else, dan if, elif, else. Kemudian setelah dipahami yang materi atas, yang 3 pernyataan tadi sudah dicoba, silahkan coba diketik untuk yang studi kasusnya seperti ini. Dan jika sudah sukses, semuanya tidak ada kendala, tidak ada error, tidak ada debug, maka di sini saya memberikan sebuah tugas untuk latihan juga ya, untuk menguji nih. Jadi kalau tadi yang di atas tadi kasus yang pemilihan program studi kan saya sudah buatkan ya codingnya. Teman-teman belum berpikir, belum menguji pemahamannya. Nah, di tugas ini teman-teman bisa menguji pemahaman teman-teman. Di sini saya bisa membuat satu buah tugas atau latihan, di mana ini adalah program aplikasi penjualan tiket bus, di mana perusahaan Fatah Travel dan Tour bergerak di bidang penjualan tiket bus dengan detail tiket sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi perlu menginput data pembeli seperti nama pembeli, jumlah tiket yang akan dibeli, nomor HP, dan memilih jurusan sesuai kategori yang diinginkan. Kemudian yang kedua, di sini saya menambahkan potongan. Ada potongan 10% jika konsumen membeli tiket lebih dari sama dengan 3. Jadi minimal beli tiket 3, nanti akan dapat potongan 10%. Nah, ini tantangan nih buat teman-teman. Ada potongan. Kalau tadi di contoh di atas saya belum memberikan kalau ada potongan. Nah, di sini untuk menguji kemampuan teman-teman, saya di sini tambahkan potongan. Coba dipikirkan gimana caranya nih kalau dimasukkan dalam sebuah program. Dan yang ketiga, total harga ini dihasilkan dari jumlah beli tiket dikali harga tiket dipotong dikurangi dengan potongan jika memenuhi syarat, yaitu jika membelinya lebih dari 3. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mendapat potongan. Adapun data harga tiketnya sebagai berikut. Di sini untuk contoh hanya 3 saja, simple saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kode jurusannya nanti ada 3, ada SBY, BL, dan LMP. Nama kotanya, SBY itu adalah Surabaya dan harganya adalah 300.000. BL, kalau kode yang diinput adalah BL, maka nama kotanya adalah Bali dan harganya 350.000. Dan kalau yang diinput adalah LMP, maka nama kotanya adalah Lampung dan harganya 500.000. Buatlah program input dan hasil output sesuai perintah di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Silakan teman-teman bisa dicoba, tentunya jangan langsung ke tugas ya, tapi ikuti step by step, ikuti modul bahan ajar ini dari awal, dari atas, mulai dari penjelasannya bisa dipahami, kemudian mulai dari pernyataan if, dicoba langsung, kemudian setelah sukses yang itu masuk ke pernyataan yang kedua if else, setelah sukses tidak ada logical error, masuk ke pernyataan 3 if elif else, kemudian setelah sukses masuk ke studi kasus dulu yang program pemilihan jurusan atau program studi. Setelah sukses semuanya baru kerjakan yang program aplikasi penjualan tiket bus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, salam semangat selalu, jangan pantang menyerah, jangan mudah pusing, karena satu yang harus teman-teman selalu tanamkan bahwa coding itu sangat menyenangkan, sangat menantang. Jangan jadikan sebagai beban, tapi jadikan ini sebagai tantangan untuk kita. Ayo, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu mungkin untuk pertemuan kita di minggu ini tentang percabangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa juga dipahami. Silakan simak lagi video ini jika sekiranya satu kali menyimak belum paham ya. Dan silakan jika masih kurang misalkan penjelasan dari saya, bisa langsung konsultasikan dengan saya, bisa melalui WA group ataupun LMS. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.